Aku berlindung kepada Tuhan dari Saitan yang terkutuk. Salam sejahtera atas Anda. Dalam sesi ini, kita akan melihat peringatan mengenai manifestasi dua kumpulan yang membezakan identiti diri dari kumpulan Bani Israel. Peta ini dapat dibahagikan kepada 4 bahagian mulai dari siapa mereka, tuntutan yang mereka buat untuk memperoleh kekuatan pengaruh puak mereka menerusi agama, agenda mereka dengan cara menanggapi pendirian yang ditujukan mereka dan terakhir, evolusi dalam penciptaan identiti Yahudi. Pada bahagian pertama, kita akan melihat sejauh mana impak identiti kumpulan yang dicipta ini mempengaruhi individu anggota kumpulan pada hari penghakiman. Surah 262. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan puak Yahudi atau Kristian atau Sabiin mereka yang percaya kepada Tuhan dan hari akhir dan melakukan kebaikan akan mendapat pahala mereka dengan Tuhan mereka, dan tidak ada rasa takut akan mereka, atau adakah mereka akan bersedih. Surah 569. Sesungguhnya, orang-orang yang telah beriman dan puak Yahudi atau Sabiin atau Kristian mereka yang percaya kepada Tuhan dan hari akhir dan melakukan kebaikan tidak akan ada ketakutan terhadap mereka. Dan mereka juga tidak akan bersedih. Surah 22:17. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan puak Yahudi dan Sabiin serta orang-orang Kristian dan orang-orang Majian dan mereka yang bersekutu, Tuhan akan menghakimi di antara mereka pada hari kebangkitan. Sesungguhnya Tuhan, di atas segalanya, menjadi saksi. Bahagian kedua adalah mengenai tuntutan yang dibuat oleh kumpulan-kumpulan ini untuk memberikan keunggulan kepada diri mereka berbanding dengan manusia lain. Tuntutan tersebut dirancang untuk menjadikan status mereka istimewa supaya ia lebih mudah untuk mempengaruhi orang lain dengan keinginan mereka. Surah 2:111. Dan mereka berkata, tidak ada yang akan memasuki surga kecuali puak Yahudi atau Kristian. Itulah pemikiran mereka yang berdasarkan keinginannya, katakanlah, keluarkan bukti Anda, jika Anda sememangnya benar. Surah 62:6. Katakanlah, hai orang-orang Yahudi, jika kamu mendakwa bahwa kamu adalah sekutu Tuhan, dan mengecualikan orang-orang lain, maka harapkanlah kematian, jika kamu benar. Surah 2:113. Orang-orang Yahudi mengatakan, orang-orang Kristian tidak berdiri atas kebenaran. Dan orang-orang Kristian mengatakan, orang-orang Yahudi tidak mempunyai apa-apa untuk bertahan, walaupun mereka berdua membaca kitab suci. Justeru, orang yang bersekutu mengucapkan sama dengan kata-kata mereka. Tetapi Tuhan akan menilai di antara mereka pada hari kebangkitan mengenai perkara yang sebelumnya mereka berbeza. Surah 5:14. Dan dari mereka yang mengatakan, kami orang Kristian, kami mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka lupa sebahagian dari yang mereka ingatkan. Maka kami menyebabkan di antara mereka permusuhan dan kebencian hingga hari kiamat. Dan Tuhan akan memberitahu mereka tentang apa yang biasa mereka lakukan. Surah 2:140. Atau adakah Anda mengatakan bahwa Abraham dan Ismail, Ishak dan Yakub dan keturunannya adalah orang Yahudi atau Kristian? Katakanlah, adakah Anda lebih mengetahui atau Tuhan? Dan siapa yang lebih tidak adil daripada orang yang menyembunyikan kesaksian yang dia miliki dari Tuhan? Dan Tuhan Maha menyadari apa yang kamu lakukan. Surah 5:18. Tetapi orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Tuhan dan kekasih-Nya. Katakanlah, lalu mengapa Dia menghukum kamu atas dosa-dosa kamu? Sebaliknya, Anda adalah manusia dari antara yang telah Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan Dia menghukum siapa yang Dia kehendaki. Dan kepunyaan Tuhan adalah kekuasaan langit dan bumi dan apa sahaja yang ada di antara keduanya, dan kepadanya adalah tujuannya. Surah 9:30. Orang Yahudi berkata, Ezra adalah anak Tuhan, dan orang Kristian berkata, Mesias adalah anak Tuhan. Itulah kenyataan mereka dari mulut mereka, mereka meniru ucapan orang-orang yang tidak percaya. Semoga Allah membinasakan mereka, bagaimana mereka ditipu. Seterusnya kita akan melihat agenda mereka dan respons yang sesuai untuk mengatasi agenda ini. Surah 2:120. Dan orang-orang Yahudi atau Kristian tidak akan menyetujui Anda sehingga Anda beridentiti bahwa puak mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah adalah petunjuk. Sekiranya Anda mengikut kehendak mereka setelah mengetahui apa yang telah Anda ketahui, Anda tidak akan dilindungi dan tidak ditolong Tuhan. Surah 5:51. Hai orang-orang yang beriman, janganlah menganggap Yahudi dan Nasrani sebagai sekutu. Mereka adalah sekutu antara satu sama lain. Dan barang siapa yang menjadi sekutu bagi mereka di antara kamu maka sesungguhnya, dia termasuk mereka.
Sesungguhnya, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Surah 5:82, Anda pasti akan mendapati orang-orang yang paling kuat dalam permusuhan terhadap orang-orang yang beriman menjadi orang Yahudi dan orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, dan Anda akan menemui mereka yang terdekat dengan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman yang mengatakan, kami adalah orang Kristian. Itu karena di antara mereka ada pendeta dan rahib dan karena mereka tidak sombong. Surah 2:135, mereka berkata, jadilah orang Yahudi atau Kristian niscaya kamu akan mendapat petunjuk. Katakanlah, sebaliknya, kita mengikuti akidah Abraham, cenderung ke arah kebenaran, dan dia bukan dari yang bersekutu. Surah 3:67, Abraham bukan Yahudi atau Kristen, tetapi dia cenderung menuju kebenaran, orang yang menyerah. Dan dia bukan dari yang bersekutu. Bahagian terakhir adalah mengenai evolusi identiti Yahudi, bagaimana larangan pemakanan mereka antara mereka sendiri dikenakan terhadap mereka karena membuat keputusan arahan tanpa kebenaran. Surah 5:44, sesungguhnya, kami menurunkan Taurat, di mana terdapat petunjuk dan cahaya. Para nabi yang berserah mengadili antara puak Yahudi, demikian juga para rabi dan sarjana yang diamanahkan memelihara kitab suci Tuhan, dan mereka menjadi saksi padanya. Oleh itu, jangan takut kepada orang lain, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Dan barang siapa yang tidak menilai dengan apa yang telah dinyatakan oleh Allah maka mereka yang kafir. Surah 4:46, di antara orang-orang Yahudi adalah mereka yang memutarbelitkan kata-kata dari penggunaannya yang betul dan berkata, kami mendengar dan tidak taat, dan dengarkan tetapi jangan didengar, dan raya, memutar lidah mereka dan memfitnah cara hidup. Dan jika mereka mengatakan sebaliknya, kami mendengar dan taat, dan tunggu kami, pastinya lebih baik bagi mereka dan lebih sesuai. Tetapi Tuhan telah mengutuk mereka karena tidak percaya, dan mereka tidak percaya, kecuali beberapa orang. Surah 5:41, wahai Rasul, janganlah mereka bersedih dengan kamu yang bersegera tidak percaya kepada mereka yang berkata, kami percaya, dengan mulut mereka, tetapi hati mereka tidak percaya, dan dari kalangan puak Yahudi. Mereka yang tidak sabar untuk mendengarkan kepalsuan, mendengar orang lain yang tidak datang kepada kamu. Mereka memutarbelitkan kata-kata di luar penggunaannya yang tepat, dengan mengatakan, jika Anda diberikan ini, ambillah, tetapi jika Anda tidak diberikan, maka berhati-hatilah. Tetapi dia untuk siapa Allah menghendaki fitnah kamu tidak akan pernah berkuasa untuk melakukan sesuatu terhadap Allah. Itulah orang-orang yang Tuhan tidak berniat untuk membersihkan hati mereka. Bagi mereka di dunia ini adalah kehinaan, dan bagi mereka di akhirat adalah azab yang besar. Surah 4:160, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Surah 6:146, dan bagi orang-orang Yahudi, kami melarang setiap binatang berkuku, dan lembu dan domba kami melarang lemak mereka, kecuali apa yang melekat di punggung mereka atau inti atau apa yang disatukan dengan tulang. Dengan itu kami membalas mereka atas ketidakadilan mereka. Dan sesungguhnya, kami benar. Surah 16:118, dan bagi orang-orang Yahudi, kami telah melarang perkara-perkara yang kami kaitkan dengan kamu sebelumnya. Dan kami tidak menzalimi mereka, tetapi mereka menzalimi diri mereka sendiri.